warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmatnya sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh berkah dan juga ampunan. Tak lupa, salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan di mana pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana diperuntukkan kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah yang kalian kerjakan. Sholat-sholat tersebut tentunya akan mengetuk pintu ampunan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan bulan yang penuh berkah ini adalah dibukanya kesempatan taubat di setiap malam. Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada bulan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis At-Tirmizi. Oleh karena itu, manfaatkanlah momen Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini untuk mengetuk pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari nol untuk bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan pada bulan ini. Berpuasalah dengan benar, sebenar-benarnya puasa. Salat malamlah dengan khusyuk, baca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Dan semua itu harus dilandasi dengan niat yang bersungguh-sungguh untuk memohon ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk pada golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada dasarnya kita harus selalu waspada terhadap perbuatan dosa yang mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bersegeralah kalian, begitu juga dengan saya, untuk memulai, untuk bertaubat apabila melakukan kesalahan dan juga dosa-dosa. Karena Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Anak-anakku semua, Allah menerima semua taubat betapapun siang maupun malam dosa-dosa itu diperbuat oleh umatnya, dan betapapun besar dosa-dosa yang diperbuat oleh umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari
untuk menerima taubat dari hambanya yang bermaksiat di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, meskipun Allah sangat mencintai umatnya, ketika umat tersebut menyadari dirinya penuh dengan dosa-dosa dan segera untuk bertobat, maka kita sebagai umatnya juga harus memahami bahwa setiap kita berniat untuk bertobat harus mengikuti syarat-syarat agar taubat kita betul-betul kita yakini Allah mengampuninya. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 3. Yang pertama, al-iqlah, yakni berhenti melakukan maksiat. Jadi ketika kita sudah berniat untuk bertobat, kita pun juga harus berniat untuk berhenti tidak melakukan dosa-dosa tersebut kembali. Yang kedua, an-nadam, yakni menyesal. Kita setelah paham, setelah tahu bahwa hal tersebut membawa kemudaratan, membawa dosa pada diri kita, kita menyesalinya dengan sebenar-benarnya menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan membukakan pintu taubat tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azm, yakni bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, insya Allah ketika kita bertaubat dengan melakukan 3 hal tersebut, maka Allah akan ridho akan taubat yang kita lakukan. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, ingatlah ketika kita bertaubat dengan melakukan 3 cara tersebut, insya Allah Allah akan menerima taubat dan membukakan pintu ampunan untuk kita semua. Karena taubat seorang hamba adalah dengan menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan, ditambah dengan tekad untuk tidak melakukannya lagi. Anak-anak ustazah, segerakanlah ketika nafas masih dianugerahkan kepada kita. Mari kita bertaubat mulai saat ini dan detik ini juga. Anak-anak ustazah, menunda taubat sendiri, ingat, itu merupakan perbuatan dosa. Banyak orang menunda taubat. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal. Mereka menganggap dosanya masih sedikit, dosa kecil yang dia perbuat, sehingga dia menunggu nanti tua baru bertobat, menunggu menikah baru bertobat, atau contohnya menunggu punya anak baru bertobat. Kedua, yakni putus asa akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menunda tobatnya. Dia mengira dosanya sudah sungguh sangat banyak, sehingga dia putus asa bahwa Allah akan mengampuninya. Di keputusasaan tersebut, dia semakin menjauh dari Allah, bukannya semakin mendekat. Dan ingatlah, itu juga merupakan hal-hal yang menambah dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah berteman dengan pelaku maksiat, sehingga ketika kalian atau saya sendiri ingin berniat bertaubat, maka lingkungan sekitar kita tidak memberikan celah untuk kita berbuat hal-hal baik tersebut. Bahkan mereka semakin mengolok-olok kita ataupun menyindir-nyindir kita, dan kemudian kita malu untuk bertaubat dikarenakan lingkungan yang mempengaruhi kita. Kamu malu tidak memiliki teman kembali karena kamu melakukan hal-hal yang baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kalian perbuat. 4 adalah tidak mengetahui keutamaan bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya dan cinta kepada orang yang bertaubat. Yang kelima, ini yang kadang-kadang membuat kita semua lengah, yakni kita bersandar pada rahmat Allah sehingga menganggap enteng, merasa bahwa Allah itu
akan selalu membukakan pintu taubat, akan selalu mengampuni umat-umatnya, sehingga kita itu meremehkan, nanti juga diampuni, nanti juga, seperti itu. Sehingga kita lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan tadi membuka hati kita semua untuk memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah juga mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, dan Allah menjagakan hati kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.